Gokil. Oke, balik lagi nih ke tema Enjang. Nah setelah kursinya gitu. Mau tukar. Enggak, lanjut. Nah setelah dari MG nih kita mau ngomongin nih setelah dari MG kayaknya panjang nih vlog gue nih, aduh. Kita ngebikin ntar sampai 4 part nih. Setelah dari MG lu lari kemana? Oke. Setelah dari MG ya, pada saat itu gue 6 bulan nganggur. 6 bulan nganggur? 6 bulan gue sempet nganggur. Tapi nganggur dalam artian hanya berhenti kerja. Tapi aktivitas utama gue kan tadi gue udah bilang tuh, gue selesaikan skripsi dulu kan. Jadi gue 6 bulan tuh fokus skripsi. Semester 8. Emang skripsi itu lama Jang? Biasanya 1 semester bang. 1 Oh. semester. Dan itu kalau misalkan lu nggak selesai di 1 semester itu ya lu perpanjang sampai semester 9, 10 terus aja. Sampai ntar lu kalau udah nggak sanggup di DO lu dari kampus. Nah, makanya gue ya udah gue fokus skripsi 6 bulan. Terus skripsi dah nih. Skripsi nih. Nah tapi 3 bulan gue nganggur karena gue biasa gawe ya kan. Biasa gawe sambil kuliah ada yang kurang ya kan. Akhirnya gue sempet ngelamar kerja, diterima bang di perusahaan adalah gue nggak menyebutin PT-nya tapi perusahaan ini bergerak di bidang IT. Masuk gue terima, dan itu gue hanya berjarak kan gue masa probation sama 3 bulan. 3 bulan awal, pada saat setelah 3 bulan itu kan gue dikasih kontrak karena skripsi gue udah mau kelar. Jadi gue nggak lanjutin juga kerja lagi tuh. Ya, tapi ya itu maksudnya gue alhamdulillahnya gue dimanapun kita gawe jangan sampai punya jejak buruk ya. Iya benar. Karena kan ya gue ngomong baik-baik, Bu Pak, saya fokus ini bukan fokus, saya wisuda gitu. Selesai ya udah dikasih izin, udah kasih izin itu. Dan tadinya setelah gue lulus kuliah tuh gue tadinya pengen balik lagi ke perusahaan itu, perusahaan yang itu. Yang IT itu ya. Tapi karena gue ya ini lanjutan nih dari passion gue nyari passion dong. Gimana sih sebenarnya gue tuh gitu kan? Gimana gitu kan? Maksudnya gue pengen gawe apa sih gitu kan? Gue ngikutin, gue juga udah kelar kuliah. Nah akhirnya setelah itu ya gue masuk terjun ke media wartawan. Lu sarjana apa sih Jang? Sospol, fisik gua, sosial politik. Oh, sosial politik. Wah, nih. Sosial politik gua 4 tahun. Nih. Wah, gua nggak mau ngomongin politik sih di konten nih. Tapi bang nih, ada satu hal yang menurut gua percaya dengan kata-kata omongan adalah doa. Gue percaya dengan kata-kata karena apa? Gue telah mengalami itu. Lu inget Pak Edi, kepala toko? Iya. Kan bukan main, galaknya bukan galak Pak. Tegas lah. Kan serem ya Pak Edi ya. Serem kalau udah mimpin lah. Pak Edi tuh manggil gue pada saat gue di MG Taman Anggrek. Bukan Enjang, Bupati Subang. Bupati Subang gue dipanggil itu masih OJT itu gue. Tapi itu gue percaya omongan adalah doa. Maksudnya walaupun gue nggak jadi Bupati Subang, tapi mungkin itu clue dalam arti lu mungkin suatu saat akan kerja di yang nyerempet politik. Itu omongan adalah doa. Pak Edi tuh secara tidak langsung mendoakan gue. Oh jadi setelah lu lulus, udah wisuda segala macem, lu langsung terjun ke politik nih yang sekarang? Ke media dulu, wartawan. Itu gua tahun 2000 ya pokoknya udah lulus kuliah lah. Ya awal-awal lulus kuliah gua terjun ke media. Media sempat lama juga berarti ya? Lumayan, hitungan 2,5 tahun atau 3 tahun lah. Yang pas terakhir kita ketemu di TA kan tuh, yang gue ada di TA. Iya, gue masih di media itu. Media. Oh, cuman di medianya tuh pindah-pindah kali ya? Pindah. Gue juga ada 3 kali apa 4 kali lah. Gitu. Karena kan ya media, pada saat itu gue juga baru di dunia media dan gue pengen nyari terus ya, misalnya ya nyari yang lebih baik lah. Bukan berarti gue gimana ya, tapi ada tawaran gitu kan lebih baik, ya kenapa enggak gue ambil gitu. Jadi ketika ada kesempatan lebih baik dan tidak meninggalkan jejak buruk di tempat sebelumnya, gue ambil. Itu berarti kalau medium gitu termasuk jurnalis juga dong, Jang? Ya gue memang di jurnalis ya kemarin, di wartawan media online. Di media online. Ya itu gue mulai belajar berani di situ. Berani dalam artian
lebih apa ya? Ya sebenarnya gue dari dulu juga berani bicara, gitu kan, berani bicara, dan ya udah mungkin passion gue di situ tuh, di media pada saat itu gitu. Ya sampai akhirnya ketemu salah satu ya bukan ketemu, maksudnya banyak narasumber gue. Ketika gue jadi wartawan kan gue banyak biasa nanya, wawancara pejabat-pejabat. Gue pada saat itu DPR RI 1 tahun, Kementerian Perhubungan juga gue 1 tahun. Jadi gue pindah-pindah tugas tuh. Di DPR itu pas jadi wartawan apaan tuh? Masih ada teropong.senayan.com. Iya. Gue pindah-pindah bang pada saat itu. Gue pindah-pindah. Nah, pindah-pindah tugas ya. Sampai gue ngalamin keluar kota itu di mana ya, gara-gara gue di wartawan. Baru setelah itu ketemu sama yang sekarang nih. Yes, nah ini juga nah ini gimana nih ceritanya nih? Ceritanya gimana nih? Ini seru nih. Masuk ke politik loh. Dari lu datang dari kampung, kerja di MG, Pramuniaga. Jarak sebentar lu naik jadi chip, lu jadi wartawan, sekarang jadi pejabat, jadi Bupati Subang. Kita doain aja. Aduh berat bang, berat. Aduh masih jauh itu. Ini gimana nih ceritanya nih? Iya. Gimana? Kau bisa ketemu? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk gua bisa kerja di tempat yang sekarang, di awalnya nih salah satu narasumber gua sih. Jadi salah satu narasumber gua pada saat gua jadi wartawan pada saat itu gitu kan. Biasalah gua komunikasi intern sama beliau ini gitu kan. Terus komunikasi intern sama beliau ini, kemudian dia pada saat itu masih kampanye. Gue juga sering wawancara dia juga salah satu tokoh muda pada saat itu. Gitu. Jadi ya dia masih 30-an itu menurut gue pribadi, bukan menurut gue pribadi, tapi mungkin emang kalau di dunia politik umur 30 muda banget. Muda itu kategorinya milenial masuk. Ya kan. Orangnya asik nih si abang ini, ya kan, si abang ini. Ya udah, lama-lama kita komunikasi, ada kesempatan buat gue kerja di sana. Ya udah, gue akhirnya gabung jadi staf sus media anggota DPRD DKI Jakarta. Staf sus media DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih siapa itu nama beliaunya itu? Ya, jadi boleh nggak disebut? Boleh. Ini jadi Ane ngebantu, bukan ngebantu, maksudnya gini, Ane bekerja sebagai staf sus media anggota DPRD DKI Jakarta, diperuntukkan untuk sebagai kehumasan, sebagai publikasi kalau ada berita-berita apa gitu. Jadi Ane yang ngeliput untuk Bang Topas. Iya, Bang Topas aja. Bang Topas loh. Iya, dia batu dong. Familiar. Apa ya? Enggak, memang dia marganya dia Makassar. Gitu, Makassar. Yes. Jadi dia maksudnya gini, dia ada keturunan Makassar tapi dia asli Betawi. Dia asli Betawi Makassar. Iya, emang rata-rata kalau Betawi gitu. Kalau kagak keturunan Banten, Cirebon, Demak, Makassar. Iya. Makassar banyak yang daerah-daerah Priuk tuh. Nah, ente lebih paham. Keturunan Daeng banyak Betawi yang keturunan Daeng. Gitu, Bang. Jadi ya ini jalan 2 tahun lah. Udah jalan 2 tahun berarti nih sama Bang Topas. Sama Bang Topas jalan 2 tahun bareng kita. Asikan mana sih, Jang? Kerja jadi staf sus gitu, apa ya, kerja jadi di MG? Asikan di MG. Asli. MG, aduh gak ada duanya. Kita bete lagi nggak ada customer, kita main gitar. Lu di mana, perusahaan mana lu main gitar, main piano digaji? Nggak ada, bos. MG doang lu. Belum lagi sekarang syuting begini. Syuting begini digaji lagi. MG doang. Aduh gila, MG buat Pak Iwan deh. Pak Andi sekarang anaknya. Pak Andi sama selalu Pak Andi. Pak Johan sekarang. Pak Johan top lah. Sekarang sini pegangannya Pak Mahfuz. Ya. Pak Mahfuz juga salah satu supervisor pertama. Jadi Ane itu masuk ke TA, ya supervisor pertamanya Pak Mahfuz. Gitu, Pak Mahfuz. Emang ganti-ganti? Ganti-ganti, Bang. Ganti-ganti. Pak Mahfuz, Pak Didik, Pak Mahfud, Pak Rahmat, Pak Didik, Pak Guston. Terakhir berarti 4 SS tuh, 4 supervisor. Gua ngalamin kontaknya. Kalau nggak salah ya, sekitar 4 atau 5 gitu. Gitu, Bang.
Asli kalau ditanya Bang Opi asikan di MG cuy, santai. Tekanannya sedikit ya. Enggak, kalau soal tekanan sama ada. Setiap pekerjaan kalau menurut gue pribadi ada plus minus lah. Iya. Pressure pasti ada dimanapun itu gitu kan. Tapi tapi tekanan MG semana sih palingan omset udah. Omset. Iya, tekanan omset doang. Iya ya itu sih. Kalau status kan kayaknya tekanannya lebih banyak nih. Aduh, bukan main. Pusing gua. Berarti lu mulai jadi staff sus itu, staff susnya Bang Topaz itu dari di tahun berapa? Baru ya pokoknya gue jalan kedua sih. Jalan kedua. Kalau gue kenal beliau udah dari 2018. 2018. Cuman gue gabung itu di 2000. Kayaknya 19 akhir lo ya. 19 akhir that's right. Iya. Gue November 2019 itu udah mulai bantu-bantu Bang Topaz. Soalnya gue kan sempat ngikutin jejak lu juga di check and recheck. Ngeri. Berita di check and recheck. Wih, menjang nih gue ngeliat di Instagram. Foto sama Fahri Hamzah. Ya, sama siapa Fadlizon ya, ada sempat ya Fadlizon. Sama siapa ketua DPR yang dulu? Mana? Yang Bamsud. Yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya lu sempat foto juga kan? Enggak, gue Bamsud doang. Oh, di Bamsud ya? Oh, Bamsud ya? Bamsud. Pas tau-tau gue ngeliat, wah ada pin Gerindra nih. Masuk politik kayaknya. Kontak langsung. Yang bisa ngopi nggak? TA ngopi akhirnya. Ternyata mau nyalonin jadi Bupati Subang. Tapi ya diaminkan lah doa-doa baik. Kan gak ada yang tahu ya? Iya, orang benar. gak ada yang tahu. Justru di kita ini kalau menurut gue pribadi ini selepas ini ya pokoknya yang ada di sini tuh pribadi ya, maksudnya mengatasnamakan pribadi gue, nggak mengatasnamakan institusi yang manapun gitu. Jadi kalau buat gue sih ya memang pada saat ini anak muda sebenarnya yang harus lebih kreatif dan kalau anak muda tuh dikasih kesempatan, menurut gue bisa kok. Iya. Bisa. Anak muda tuh dikasih kesempatan buat orang tua tetap ada di belakang, di belakang layar, sehat dan apa. Anak muda dikasih kesempatan bisa bang. Apalagi eranya milenial. Asal kalau menurut gue juga begitu sih Jang. Cuman anak mudanya ini punya kuda-kuda gitu. Benar. Ibaratnya rumah, ya pondasinya kudu kuat. Betul, setuju. Kalau misalnya kagak begitu, ntar ada angin dikit rubuh, ya kan? Ntar ada air dikit rubuh nganyil. Yang penting kuda-kuda balik lagi. Ya, setuju. Gitu bang, asik lah MJ lah. Kangen dong berarti. Kangen mulu gue MJ. Nah, ntar gue pengen ajakin, kira-kira masih inget nggak nih dia nih? Setahu gue kan dulu kan main piano mulu sama gue, main keyboard. Kita live musik dulu tuh di pintu utama Gramedia. Ya. Ada pameran MG di pintu utama Gramedia. Main aja. Iya, main. Walaupun gak jelas. Nah, sekarang masih inget nggak nih gitu? Ntar kita lihat. Nah, lu nih ada pesan gak nih ke teman-teman, ke Gokillers? Nah, ini gue nyebut penonton gue ini Gokillers. Oh siap, Gokillers siap. Ada pesan-pesan gak dari lu pribadi yang mungkin bisa menginspiratif lah buat yang nonton review Gokil? Jadi nggak cuma sekedar omongan doang, kita sekedar ngobrol doang, tapi di konten ini kita bisa dapat nambah wawasan lebih. Betul, gue setuju bang. Oke, jadi gini sih bang, kalau kata gue simpelnya buat teman-teman Gokillers ya gue pribadi sebenarnya masih biasa aja gitu kan, karena ini sebuah proses aja gitu. Dan menurut gue pribadi dimanapun gue berada, mau di atas, di bawah, di tengah, kita harus siap bang dengan posisi itu gitu. Gue sekarang kemarin gue jadi pramuniaga MG misalkan, jadi wartawan ya, jadi sekarang di staf sus gitu. Itu menurut gue pencapaian, tapi dalam artian itu suatu saat kan gue bisa kembali lagi mungkin, atau gimana pun itu gue di mana, yang penting kita siap dengan kondisi apapun. Kalau gue gitu bang prinsipnya. Jadi nggak kayak ngedon gitu ketika kita ada masalah ngedon atau terus putus asa, itu gue nggak kayak gitu. Dan yang paling penting sih pesan gue adalah do the best with what you have. Jadi lu lakukan yang terbaik dengan apa yang lu punya gitu. Jadi
lu tuh kalau gue pribadi, gue dimanapun gue berada, gue akan memberikan yang terbaik untuk tempat gue bekerja gitu kan. Itu terkait dia mau menilai gue seperti apa, atasan gue mau menilai gue seperti apa, itu whatever, menurut gue terserah, karena ada di dia gitu kan penilaian. Tapi menurut gue ya udah, lakukan yang terbaik aja, lakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Salam inspirasi. Salam. Kayak dulu apa briefing pagi. Salam inspirasi. Gimana ya ya? Majulah Gramedia. Gramedia, yes, Ganbate Kudasai. Iya, Ganbate. Iya benar. Thank you. Nah, jadi begitu, mungkin ya kita bisa dapat hikmah dari perjalanannya Enjang dengan rentang waktu yang cepat gitu, bisa sampai ke titik sekarang yang kita juga buat orang-orang yang nggak banyak orang yang bisa nyampe ke titik sekarang kayak Enjang rasain gitu. Ada yang stuck di tempat, malahan ada juga yang mundur. Tapi di balik itu semua kan satu kuncinya, Enjang nih ulet orangnya. Yang kedua, dia kepengen tahunya tinggi. Pengen tahunya tinggi. Modal. Ya, yang ketiga, ya dia orangnya supel, kemana aja masuk, lu langkah kemana aja masuk. Ya sekarang model-model ke gue gitu, orangnya tengil selengean. Dari dulu gue kan begini ya, Jang. Iya. Orangnya tengil. Kalau gue dari dulu emang agak serius ya. Iya, kalau Enjang emang dari dulu serius gitu orangnya. Tapi gue bisa diajak bercanda. Nah, Enjang orangnya bisa diajak masuk mana aja, makanya sampai akhirnya dia masuk ke ranah, ya bisa dibilang lu masuk ke ranah politik gitu, Jang. Ya secara nggak langsung gue ada di dalam lingkaran itu sekarang. Ada di dalam lingkaran politik. Kalau menurut lu gue cocok kan nih kalau masuk politik? Cocok lah, Betawi kan ente. Iya, Betawi. Itu udah nyalon. Salon ya. Rambutku kepanjangan. Ada lagi nggak mungkin? Kalau nggak ada kita tutup aja nih. Gue pengen ngeliat lu udah lama kagak main piano. Paling dikit bang. Jadi gue juga yang gue tekankan di sini adalah gue ini bukan orang ada gitu bang. Karena gue ke Jakarta itu memang karena gue nggak bisa ngelanjutin kuliah gitu, dengan keterbatasan biaya. Tapi gimana caranya gue bisa melanjutkan pendidikan itu? Pada akhirnya ya itu dikasih jalan sama Allah gitu. Dan salah satu yang paling berbudi sebenarnya banyak lah ya. Salah satunya ada Marali dan ya Ali si Al, Bang iya. Al. Ya, Bang Al tuh ngasih tahu tuh tempat-tempat kuliah apa dan ya banyak lah temen-temen juga kayak ente gitu kan ngasih support, terus temen-temen yang lain juga. Gue sih terima kasih banyak lah gitu. Dan itu sih intinya, karena gue ngerasa gue bukan orang ada gitu, jadi survive gue harus kuat gitu. Itu sih, jadi lakukan yang terbaik dimanapun lu berada. Sampai akhirnya sekarang kayak motor gede ada, Aja, mobil ada. Jangan. Serem. Pokoknya segitu aja Gokilers. Sebenarnya ini konten masuknya ke ngobar nih. Sayangnya dalam toko, jadi gue nggak bisa nyediain kopi. Kita nggak bisa ngopi bareng. Iya. Adanya aku biar gak haus. Udah pokoknya segitu aja. Nanti balik lagi di konten-konten gue selanjutnya. Jangan lupa lu subrek, lu harus subrek ya enggak? Mantap. Iya, kalau enggak awas aja lu. Kalau enggak gue ngancem. golok Gue melayang ke rumah lu. Anjay, serem juga Bang Obi ya. Lu like, lu komen, lu share, oke? Pak Mahfud, jangan lupa. Salam anak gua Pak Mahfud juga nih dulu, ya enggak? Siap. Kalau Pak Rosadi nonton, mudah-mudahan Pak Rosadi nonton. Siap. Salam hormat saya buat para petinggi di MC. Sekarang RM1 Pak Frans namanya. Iya Pak Frans sempat ketemu. Bentar dong. Oke dah, begitu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.